Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bersama Anis Raga, kali ini kita akan menyajikan yaitu kisah Nabi Muhammad SAW yang menadahi darah agar tidak jatuh ke bumi, yaitu saat perang Uhud. Kenapa Rasulullah menadahi darah beliau sendiri agar tidak jatuh ke bumi? Dan apa yang akan terjadi jika darah Rasulullah menetes ke bumi? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian sudah tahu belum alasan Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud menadahi darahnya dengan kedua tangannya agar tidak jatuh ke bumi? Diketahui perang Uhud sendiri merupakan pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yaitu yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi. Sahabat beriman, perang Uhud sendiri terjadi di lembah yang terletak di antara Gunung Uhud sekitar 5 mil dari kota Madinah. Perang Uhud tidak hanya menjadi ajang balas dendam bagi kaum Quraisy, namun terjadi karena kecemburuan kaum Quraisy terhadap popularitas, yaitu popularitas Islam di kota Madinah. Dikisahkan dalam berbagai sumber informasi, saat perang Uhud terjadi, kaum muslimin mengalami kekalahan dan diantaranya menyebabkan Nabi Muhammad SAW terluka parah. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad SAW diceritakan mengalami cedera di beberapa bagian tubuh seperti gigi geraham patah, bibir bawah sobek, dahi dan kening Rasulullah bercucuran darah. Bahkan lemparan lembing dari musuh Nabi Muhammad SAW bernama Abu Qana'ah menembus pelindung kepala Nabi, sehingga besi dari pelindung kepala tertancap di bagian pipi Nabi Muhammad SAW. Meski dalam keadaan terluka parah, Nabi Muhammad tidak henti-hentinya menadah tetesan darah dengan berbagai cara. Nabi Muhammad sampai menggunakan baju dan sesekali mengusapkan darah di dada agar tidak menetes ke tanah. Kemudian setelah perang usai, salah seorang sahabat pun bertanya, mengapa baginda Nabi melakukan hal tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit untuk mereka memerangiku. Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar celaka? Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Dilansir dari berbagai sumber, peperangan Uhud ini terjadi kurang lebih setahun lebih, seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah. Sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang, yaitu yang berjumlah 300 orang. Sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah
yakni berjumlah 700 orang. Sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Setelah peperangan, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Mekah ke Habasyah. Pada saat ini, pasukan muslimin juga menjadikan Madinah sebagai basis aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Sahabat beriman, pengelolanya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb, sedangkan kaum musyrikin di Madinah dan sekelilingnya sebagian besar mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin di Madinah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ikut dalam peperangan dan memilih untuk menetap di pemukiman mereka. Kemudian di Madinah juga tidak ada lagi penduduk yang berasal dari kaum Yahudi. Ini terjadi setelah pengusiran Bani Qainuqa akibat melanggar perjanjian damai. Kaum Yahudi di sekeliling kota Madinah memilih mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Kemudian setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 140 sampai 179. Dalam Surah Ali Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam ayat 141. Ujian bagi muslim, mukmin dan munafik ayat 166 sampai 167. Sahabat beriman, demikianlah tentang penjelasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak meneteskan darahnya ke bumi dan apa yang akan terjadi jika sampai darah Rasulullah menetes ke bumi. Semoga kita semua senantiasa diberikan keimanan. Amin.